Kamu masih memiliki kebencian di hatimu. Ji Jiu memandang Qin King dan berkata. Qin King mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki dendam dengan memaksanya seperti itu di Akademi Jixia di Linan. Ji Jiu berkata bahwa dia tidak akan pernah menghalangi jalan orang lain, jadi sekarang aku akan pergi ke Jicheng sebentar, jadi kamu tidak akan menghalanginya. Atau, kamu dapat mengelak dari tanggung jawab dengan tidak mencampuri jalan orang lain dalam apapun yang dilakukan kutu buku. Dan Anda harus bertanya kepada saya dalam perjalanan. Qin King mau meminta pengorbanan. Ji Jiu menghela nafas, menatap mata Qin King dan berkata, suatu hari kamu akan mengerti arti sebenarnya dari Akademi Jixia. Mari kita tunggu sampai hari itu. Tapi sekarang aku hanya orang biasa, jawab Qin King Mo. Dari saat kamu dapat menggunakan sastrawan untuk mengungkapkan kekuatan magis undead Sirius, kamu bukan hanya orang biasa, kamu mewakili banyak makna, kata Ji Jiu kepada Qin King Mo. Apakah itu berguna? Sayang sekali. Aku hancur sekarang, dan itu tidak lagi berharga. Apakah Akademi Jixia masih menginginkanku sebagai murid? Qin King Mo meminta pengorbanan. Ji Jiu menggelengkan kepalanya dan berkata, waktu akan membuat keluhan Anda hilang. Akademi Jibu saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda pulih. Kedengarannya bagus, tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar akan dilakukan. Su Wuzu bergumam ke samping. Ji Jiu melirik Su Wuzu, lalu ke Mo Daoxian, menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Su Wuzu membuka mulutnya dan berkata, di mana tempat suci 9 istana, maukah Anda mengirim saya masuk? Gu Qing berkata di sebelahnya, bukankah kamu menolak untuk mengatakan tidak? Penolakan kapan itu terjadi? Beraninya aku menolakmu di Akademi Jixia? Apakah kamu yakin kamu ingat dengan benar? Su Wuzu menatap Gu Qing dengan wajah kosong, lalu menatap Mo Daoxian. Apakah mereka memikirkan hal lain? Ide buruk. Mencoba menipuku. Mo Daoxian menoleh ke samping, ketika Anda menolak, begitu banyak orang mendengarnya, saya pasti tidak dapat bekerja sama dengan Anda dalam hal yang tidak tahu malu, saya juga memiliki intinya. Melihat semua orang menatapnya dengan jijik, Su Wuzu terkejut dan berkata, apakah aku benar-benar menolak? Tidak, aku seharusnya tidak begitu berani menolakmu di Akademi Jixia. Apakah itu keseleo lidah? Apakah kamu cukup berani? Kamu telah memasuki Akademi Jixia, apalagi yang tidak berani kamu lakukan? Gu Qing menatap Su Wuzu dengan dingin. Su Wuzu, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, demi Qin King, Suaka Jiugong ini harus pergi sebentar. Aduh, mungkin itu yang sebenarnya saya katakan adalah penolakan. Itu semua karena tekanan berlebihan baru-baru ini, dan diganggu setiap hari, menyebabkan orang kesurupan, dan ada masalah pemutusan antara pikiran dan kata-kata. Tapi saya tidak pernah melalaikan tanggung jawab saya, masalah saya adalah masalah saya. Karena juru bicara mengatakan penolakan, Suaka Jiugong tidak akan pergi. Su Wuzu menganggap kemajuan sebagai retret. Ji Jiu tidak menjawab Su Wuzu, tetapi memandang Mo Daoxian dan berkata, saya khawatir akan ada kekacauan lain dalam masalah hari ini. Mo Daoxian tahu apa maksudnya. Murid-murid Akademi Jibu dipermalukan oleh Su Wuzu, dan murid-murid itu pasti tidak akan menyerah karena ini. Ketika murid-murid Akademi Jixia yang benar-benar luar biasa kembali, mereka takut mereka akan menemukan Daozong dan mendapatkan kembali wajah mereka yang hilang. Su Wuzu pergi ke alam spiritual 9 istana, maka dia dapat menghindari gangguan eksternal. Apa yang akan dilakukan oleh para murid Akademi Jixia? Mereka secara alami akan memasuki domain spiritual 9 istana untuk menemukannya. Ji Jiu memandang Mo Daoxian. Akademi Jixia tidak mau melakukannya karena ini. Ada kesenjangan antara masalah ini dan Taoisme, dan saya harap Taois akan mempertimbangkannya. Mo Daoxian melirik Ji Jiu dan berkata, saya memiliki ukuran saya sendiri. Semuanya memiliki aturannya sendiri. Tetapi beberapa orang takut melanggar aturan. Atau,
Seseorang dengan sengaja memprovokasi konflik antara Daozong dan Akademi Jixia, dan bagaimana jika mereka tidak mengikuti aturan dan menjebak Akademi Jixia? Kuji Jiu bertanya pada Mo Daoxiandao. Mo Daoxian terdiam, hal semacam ini tidak dilakukan oleh siapapun. Meskipun dia dalam masalah, dia tidak ingin digunakan sebagai penembak. Su Wuzu tidak menjawab saat ini, Mo Daoxian memiliki pertimbangannya sendiri. Daois, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Su Wuzu takut Mo Daoxian akan meminta cincin saat ini. Su Wuzu secara alami ingin menghilang di depannya bersama Qin Qingmu sesegera mungkin. Mungkin. Dengan cara ini, Su Wuzu dan Qin Qingmu berjalan berdampingan dari Akademi Jixia. Dai Tiantian dan Yu Feng tidak bisa melihat apa yang terjadi di Akademi Jixia. Tapi mereka juga tercengang saat melihat Su Wuzu berjalan keluar dengan mata Qin Qing. Su Wuzu sebenarnya menyambar seseorang dari Akademi Jixia. Bagaimana dia melakukannya? Yu Feng menatap kosong ke arah Su Wuzu dan Qin Qing. Dai Yaotian melirik Yu Feng, bertanya-tanya apakah dia akan menunggu sampai seseorang keluar dengan berita itu. Tanganmu masih sangat dingin, aku akan membantumu tetap hangat. Su Wuzu dan Qin Qingmu berjalan berdampingan ke Jicheng, dan dia meraih tangan Qin Qingmu dengan mulus. Aku tidak kedinginan. Oh, itu satu hal, apakah kamu kedinginan atau tidak, tapi itu masalah lain, apakah aku bisa menghangatkanmu. Ini masalah sikap, aku harus berperilaku baik, jangan bergerak, dan pegang tanganku. Aku sangat hangat. Mata Qin Qing berjuang lagi. Aku mengerti seorang wanita, pemalu selalu membuatnya bermuka dua. Mengatakan tidak adalah. Qin Qingmu menarik napas dalam-dalam dan mencoba melawan. Lihat dirimu, tanganku yang dingin gemetar dan aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan tanganku. Apakah kamu pikir cuacanya terlalu dingin? Apakah kamu ingin aku berjalan denganmu? Itu akan lebih hangat. Kedua sosok itu berjalan jauh menuju Jicheng. Remaja selalu tut. Tanpa henti, dengan ekspresi tertekan di wajahnya, dia memegang tangan gadis itu dengan kuat, takut dia kedinginan, jadi dia ingin menghangatkan sikapnya. Matahari terbenam menyinari bayang-bayang mereka berdua, semakin lama sampai mereka memasuki Jicheng. Memasuki Jicheng, Su Wuzu sedang memikirkan kemana harus membawa Qin Qingmu. Tapi, dia mendengar Qin Qingmu berkata, ikutlah denganku. Setelah selesai berbicara, Qin Qingmu ingin berjuang untuk melepaskan tangan yang dipegangnya. Tapi setelah bekerja keras untuk sementara waktu, itu masih sama seperti sebelumnya, tidak bisa berjuang sama sekali. Qin Qingmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, berpikir bahwa mantan Su Wuzu tidak begitu bajingan. Sepanjang jalan, Su Wuzu selalu dapat menemukan segala macam alasan untuk tidak melepaskan tangannya. Merasakan sedikit kehangatan dari tangan itu, wajah Qin Qing menjadi sedikit panas, dan dia tidak terbiasa. Ikut denganmu. Su Wuzu menatap mata Qin Qing dengan curiga. Qin Qingmu mengangguk, tangannya tidak dilepaskan oleh Su Wuzu, dia berjalan di depan, tapi seperti sedang memegang Su Wuzu. Wajah Qin Qingmu semakin memerah, apalagi jika tangannya masih gelisah. Apakah kau meremasnya? Sehingga Qin Qingmu mengerucutkan bibirnya dan memimpin di depannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Wuzu menikmati kelembutan di tangannya, berjalan tanpa tergesa-gesa, terkadang bahkan mengambil langkah perlahan, mengharuskan Qin Qingmu untuk memaksanya berjalan. Berjalan melalui jalan-jalan dan lorong-lorong, nyaman dan hangat. Sebagai bajingan, Su Wuzu memiliki banyak pengalaman. Pada saat ini, sebenarnya tidak ada detak jantung seperti saudara laki-laki pertama. Jalan itu melewati jalan dan gang, dan akhirnya berhenti di jalan yang sangat bobrok. Jalan ini sangat berantakan, dan rumah-rumah di kedua sisi jalan agak hancur. Jalannya juga tidak lebar, hanya sekitar 3 meter. Tapi ini jalan yang sempit, tapi sangat bising dan ada berbagai penjajah di kedua sisi jalan, seperti pasar sayur, dan sedikit kotor.
Kadang-kadang, Su Wuzu bahkan bisa melihat truk kotoran melewati jalan, membawa bau yang tidak sedap. Su Wuzu dan Qin King Mo berjalan di dalamnya, merasa sangat ramai. Tentu saja penampilan keduanya juga menarik perhatian banyak orang. Ini adalah masyarakat bawah Jicheng. Orang-orang yang tinggal di jalan ini pada dasarnya bukan seniman bela diri yang telah berlatih. Di Jicheng, mereka juga melakukan pekerjaan kotor, kata Qin King Mo. Su Wuzu mengangguk, dia bisa melihatnya. Saya membeli rumah di sini. Ini adalah daerah kumuh. Tidak ada yang peduli. Di sini sangat sepi. Terkadang saya tidak ingin tinggal di Akademi Jixia, jadi saya datang ke sini. Qin King Mo membawa Su Wuzu ke suatu tempat. Rumah itu berhenti. Rumah hanya memiliki pintu kecil, terlihat sangat kumuh. Di seberang jalan dari rumah ada toko makanan ringan. Di depan pintu ada panci besar dengan adonan stik goreng yang digoreng. Uap dan aroma minyak tertiup angin dari waktu ke waktu. Sepertinya itu bukan tempat yang bagus untuk ditinggali. Qin King membuka pintu kecil dan masuk bersama Su Wuzu. Memasukinya, tidak ada dunia. Meski wangi stik adonan goreng di seberangnya masih tercium, bagian dalam rumah bersih dan sederhana. Begitu pintu ditutup, kebisingan di luar jauh lebih sedikit, dan sangat sunyi. Su Wuzu melihat tempat ini, dan menemukan bahwa itu agak mirip dengan rumah keluarga Si yang telah dia atur. Di salah satu sudut juga terdapat ayunan dan kursi rotan. Bedanya di bagian samping rumah banyak buku-buku, beberapa di antaranya masih berantakan. Qin King melihat buku-buku itu, dan kesuraman melintas di matanya. Melihatnya seperti ini, Su Wuzu tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata kepada Qin King Mo, kamu berpikir bahwa di depan anggur pengorbanan, mengatakan bahwa kamu dapat disembuhkan hanya menjijikkan dan Akademi Jixia tidak akan berhasil. Jangan khawatir, trauma Dao ini akan segera sembuh. Qin King memandang Su Wuzu dan berkata, kekuatan sekte Taois. Su Wuzu tertawa, menatap mata Qin King dan berkata, menurutmu seberapa kuat dirimu? Kamu tidak membutuhkan kekuatan sekte Dao. Itu hanya untuk merampok Akademi Jixia. Qin King menatap Su Wuzu dengan tidak mengerti. Dao Zong membuat penampilan kekuatan sekte untuk memerintahmu, bagaimana dunia luar akan melihat Akademi Jixia? Lagi pula, di mana posisi Dao Zong, jika tahu benar-benar ingin menerbitkan artikel di dunia, reputasi Akademi Jixia juga akan rusak. Demi ketenaran, Akademi Jixia akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukanmu. Saat ini, jika Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja secara langsung. Jika mereka tidak memberikannya, Dao Zong secara alami akan berdiri dan mengatakan bahwa jika mereka tidak memberikannya, kami akan memberikannya. Saat ini, saya tidak percaya bahwa mereka tidak akan memberi. Bau stik adonan goreng di luar rumah terus menyebar ke halaman. Qin King Mo berinisiatif meminta untuk membuatkan sesuatu untuk dimakan. Su Wuzu sangat gembira, berpikir bahwa ini adalah untuk menikmati manfaat dari mencuci tangan dan membuat sup istrinya. Benar saja, mulai sekarang dia akan berubah menjadi tuannya. Saatnya untuk menjadi kehidupan kumpul kebo yang bahagia di mana Yilai mengulurkan tangannya untuk mencari makanan dan membuka mulutnya. Su Wuzu memegang kaki Erlang, menunggu lama, dan kemudian menatap wajah merah Qin King dan mengeluarkan sepiring benda hitam. Su Wuzu melihat benda seperti kok, sudut mulutnya berkedut. Apakah ini yang dilakukan Qin King Mo? Anda bahkan tidak bisa melihatnya sendiri. Tunggu sebentar, aku akan pergi membeli sesuatu untuk dimakan dan kembali. Wajah Qin King menjadi panas, dan dia membuang isi piring ke tempat sampah dan siap untuk keluar. Apakah itu gadis cantik yang tidak tahu cara memasak? Su Wuzu memikirkan pengalamannya sebelumnya di bumi. Qin King memandang Su Wuzu. Tunggu aku, kata Su Wuzu kepada Qin King Mo. Qin King bingung dan tidak mengerti apa yang dimaksud Su Wuzu. Namun penantiannya tidak berlangsung lama,
Setelah menunggu beberapa saat, Su Wuzu keluar dengan beberapa hidangan. Ada beberapa hidangan goreng di piring, yang terlihat enak dan rasanya enak. Syaratnya terbatas, makan saja, kata Su Wuzu kepada Qin King. Qin Kingmu memang sedikit lapar, dia mengulurkan sumpitnya dengan ragu dan mengambil beberapa gigitan, rasa lezat di mulutnya membuatnya menatap Su Wuzu dengan tatapan kosong. Kondisi terbatas, ayo makan saja, kata Su Wuzu kepada Qin Kingmu. Kamu melakukan semua ini. Qin King menatap pemuda di depannya, sulit dipercaya bahwa dia bahkan bisa memasak sekarang. Sebagian besar ingatannya masih berupa foto Su Wuzu yang menyukai kemalasan dan terlalu banyak bekerja. Su Wuzu berkeliaran di seluruh dunia, mengatakan bahwa prasyarat untuk bajingan adalah memasak yang luar biasa. Su Wuzu, sebagai seseorang yang telah dimarahi oleh banyak wanita sebagai bajingan, tentu saja keterampilan memasaknya tidak buruk. Artinya, kondisi di dunia ini terbatas, dan banyak bahan tidak tersedia, jika tidak, kualitas makanan harus banyak ditingkatkan. Memasak sebenarnya sangat sederhana. Bagian yang sulit adalah menemukan seseorang yang Anda sukai untuk menemani Anda makan. Tapi hari ini semuanya baik-baik saja, cahaya bulan baik, malam baik, dan orang-orang di depan Anda lebih baik. Ken istrinya membiarkan dia melarikan diri dari tangannya. Mata Qin King memerah, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memakan makanan di atas meja sendirian. Setelah makan, Qin Kingmu membersihkan peralatan makan dan sumpit dengan jelas. Su Wuzu memperhatikannya sibuk dengan hal-hal ini, dan tiba-tiba merasa penuh dengan nafas kehidupan. Setelah datang ke dunia ini, untuk pertama kalinya, dia benar-benar lupa bahwa dia adalah orang luar. Mata Qin King sangat indah, ketika melakukan hal-hal sepele ini, setiap gerakan memiliki gayanya sendiri. Melihatnya dengan tenang, Su Wuzu tiba-tiba tersenyum. Apakah ini kehidupan dua orang yang hidup bersama setelah menikah? Qin Kingmo menyelesaikan pekerjaannya, dia duduk di kursi rotan, mengambil buku, menyalakan lampu, dan menonton dengan tenang di bawah sinar bulan malam. Su Wuzu juga tidak mengganggunya, waktu berlalu dengan tenang di halaman ini seperti air. Sampai, Su Wuzu mendengar anjing menggonggong di luar. Su Wuzu sedikit mengernyit, tetapi segera mereda. Tubuhmu sangat dingin, bagaimana kalau aku pergi ke kamar untuk membantumu menghangatkan tempat tidur dulu? Su Wuzu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Qin King. Wajah putih bersih Qin King, siahong seperti aliran darah, dan Su Wuzu terpana oleh momen keindahan dan keindahan ini. Jangan bicara. Omong kosong. Qin King mengerutkan bibirnya. Aku mengkhawatirkanmu. Su Wuzu berkata, tanganmu sangat dingin, dan tubuhmu pasti lebih dingin lagi. Lagi pula, bukankah kita setuju untuk bangun dan sarapan bersama?